Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah anak semuanya. Kita bisa melanjutkan pembelajaran lagi ya. Kita lanjutkan minuman halal dan haram. Kemarin kita sudah bahas berkaitan minuman halal dan haram. Selanjutnya kita akan bahas secara khusus berkaitan dengan manfaat, hikmah, maka minuman halal dan haram untuk dikonsumsi. Setidaknya kita lebih paham, lebih mendalami kenapa kita harus minum minuman yang halal. Nah, perlu diingat ya, kenapa kita harus minum minuman yang halal. Manfaat minuman halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia, tidak terkecuali kita semuanya, untuk membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Dengan mengonsumsi minuman yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh kita semuanya. Ya. Apa poin di situ? Membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Itu yang harus kita pahami. Manfaat minuman yang halal yang pertama yaitu terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan menjauhi larangannya, maka kita akan menghindari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang kita minum adalah sesuatu yang baik. Makanya kita harus membiasakan yang halal itu tadi. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap sehat. Selanjutnya apa anak-anakku semuanya? Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman yang halal itu memberikan energi positif kepada kita semuanya sehingga pikiran kita menjadi bersih, tidak pikiran aneh-aneh, tetap husnudzon pada diri kita sendiri, pada orang lain maupun yang lainnya. Manfaat yang lainnya apa? Memberikan rezeki yang halal. Nah, memberikan rezeki yang halal. Dan tidak itu saja, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu menunjukkan kepada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Itulah syiar kepada umat-umat yang lainnya, bagaimana Islam itu mengatur kehidupan kita, memberikan kebaikan dan kebaikan kepada kita semuanya. Allah memberikan yang terbaik kepada kita, begitu pula Rasul-Nya memberikan rambu-rambu pada kita, aturan-aturan kita untuk membiasakan minum minuman yang halal. Itulah sekaligus syiar kepada umat yang lainnya. Dengan meminum minuman yang halal, kita bisa memahami hikmah mengonsumsi minuman yang halal. Yang pertama apa? Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Hati kita sehat, jasmani kita juga sehat. Makanya badan kita membutuhkan apa? Membutuhkan minuman dan makanan. Kalau minuman dan makanannya itu tidak halal, maka pengaruh kepada hati kita. Hati kita tidak sehat. Kemudian hikmah yang lainnya, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, membiasakan minuman yang halal. Apapun yang kita konsumsi, yang masuk dalam tubuh kita, biasakan dengan yang halal. Jangan sampai yang haram. Supaya apa? Supaya doa kita dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang lainnya itu dijauhkan dari siksa api neraka. Wih, pasti kita tidak ingin masuk ke nerakanya Allah. Semua punya cita-cita mendapatkan ridhanya Allah, masuk di surganya Allah. Pasti dong.
Iya, insya Allah semoga kita semuanya dengan mengkonsumsi hal-hal yang halal, maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang lainnya, minumannya halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, itu. Dari awal tadi apa? Hati bersih, jasmani kita bersih, otomatis dampak yang lainnya apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita akan berdampak kepada kebaikan untuk kita maupun untuk orang lain. Insya Allah dengan yang halal itu akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Otomatis akhlak yang baik itu lebih disenangi pada orang lain. Dampaknya bukan kita sendiri, kepada siapa saja, teman kita. Yang paling dekat kita siapa? Orang tua kita. Akan bahagia ketika melihat akhlak kita menjadi baik. Kenapa? Dari yang halal. Makanya kita membiasakan yang halal. Juga kita harus mensyiarkan, menyampaikan pada orang tua kita semuanya untuk membiasakan minuman ataupun makanan-makanan yang halal. Di samping minuman yang halal, kita juga dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menjauhi minuman yang haram. Kenapa kita harus menjauhi minuman yang haram? Kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjauhi minuman yang haram, mengkonsumsi minuman yang haram? Kita lihat akibatnya. Yang pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah. Jangan sampai anak-anakku semuanya kita ingin di dunia ini hasanah, di dunia ini baik, maupun di akhirat juga baik. Jangan sampai kita di dunia dapat murkanya Allah, begitu pula di akhiratnya. Naudzubillah. Yang kedua, dengan kita menjauhi minum haram, sedang kita seperti apa? Akibat yang lainnya apa? Hati tertutup sebab tidak menerima hidayah petunjuk dari Allah. Kenapa? Minuman haram itu menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah semuanya. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan sia-sia, ya. Bagaimana mungkin kita ingin ibadah dekat kepada Allah, tapi kita yang masuk dalam diri kita minuman yang haram. Nauzubillah. Jangan sampai anak-anakku semua ya. Selanjutnya apa? Tidak ada keberkahan dalam dirinya. Kita hidup kepingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup kita tidak barokah anak semuanya. Selanjutnya akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah. Naudzubillah. Jangan sampai kita minum minuman haram, ya, itu akan melekat dalam diri kita. Hilangkan, jauhi. Jauhi jangan sampai. Kenapa? Dari situ akibat yang lainnya apa? Membentuk sifat-sifat syaitan ya, suka marah, berbohong dan berkhianat. Ya, naudzubillah min dzalik. Soalnya apa? Susah menerima ilmu kebenaran ya dari suatu hal yang tidak baik, maka kebenaran-kebenaran yang harus kita dapatkan tidak mudah untuk masuk dalam diri kita. Kenapa? Karena hal-hal yang haram yang ada dalam diri kita. Jangan sampai anak-anakku semua ya. Selanjutnya apa? Badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Naudzubillah, jangan sampai anak-anakku semua ya. Yang kita harapkan kita sehat, bisa beribadah yang baik, ya, mudah untuk menjalankan amal-amal kebaikan. Kalau sakit, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik? Selanjutnya, bagaimana kita untuk menjaga diri kita supaya menghindari minuman yang haram? Maka yang pertama kita harus memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa. Anakku semuanya, tumbuhkan keyakinan dalam diri kita untuk tidak meminum minuman yang haram. Kenapa? Dampak kepada kesehatan dalam tubuh kita tidak baik, bahkan itu berdampak kepada dosa. Yang kedua, kita harus berupaya ya, hendaknya tidak makan dan minum hasil yang maksiat dari mencuri ya atau korupsi dan sebagainya. Kita hindari itu. Supaya apa? Supaya terjaga dalam diri kita tetap hal-hal yang halal masuk dalam tubuh kita.
Selanjutnya yang ketiga itu sebaiknya makan dan minum secukupnya. Terkadang anak-anakku semuanya kadang ketika melihat makanan sudah nikmat, yang lezat dan sebagainya, minuman yang menyegarkan, terkadang kita berlebihan dalam makan dan minum. Jangan sampai seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya kita terbiasa makan dan minum tidak berlebihan, secukupnya saja. Kemudian menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan minuman. Jauh itu anak-anak semuanya. Menghalalkan segala cara mendapatkan makanan minuman itu jangan sampai ya. Itu cara untuk menghindari supaya kita tetap terjaga minum minuman yang halal. Kemudian tidak tarik mencoba untuk mengkonsumsi minuman yang haram. Jangan sampai ketika diberikan kasih oleh orang lain ya, jangan sampai pernah sekali-kali mencoba kalau itu tahu minuman haram, hindari. Jangan pernah sekali-kali mencoba mengkonsumsi. Selanjutnya apa? Berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kita hidup di dunia untuk apa. Ketika kita ingat kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya apa? Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa orang yang baik adalah orang yang selalu bermanfaat. Orang yang bisa memberikan hak dalam dirinya, memberikan minuman, makanan yang halal. Itu adalah tanggung jawab kita ya, untuk menjaga diri kita supaya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari semuanya yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk selalu terjaga dengan hal-hal yang halal. Moga dalam materi ini bisa manfaat untuk kita, diri kita, keluarga kita, maupun saudara-saudara kita yang lainnya. Bisa manfaat untuk selalu menjaga diri kita, keluarga kita untuk masuk minum minuman yang halal dan makan makanan halal yang hanya masuk dalam tubuh kita. Kita jauhi minum-minuman yang haram maupun makanan yang haram. Semoga Allah menjaga kita dari hal itu. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.